Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan ketua serta jajaran musola Iftaul Jannah, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mama, tokoh masyarakat, tokoh ulama yang berada di lingkungan musola Iftaul Jannah. Untuk mengawali pertemuan kita malam ini, mari kita bersyukur bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan dan nikmat panjang umur. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, apa yang dikatakan Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, apabila kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, tidak Allah tambahkan. Wa la in kafartum, dan apabila kita kufur kepada Allah, maka inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azab Allah Taala pedih. Baiklah, kita lanjutkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, terdapat di dalam kitab hadis yang saya pelajari di kelas 2
datang seorang janda dan anak kecil ke rumah anak tersebut. Lalu bertanya ibunya, "Kenapa engkau datang ke sini? Ada apa dengan anak saya?" Lalu dijawablah oleh janda tersebut, "Anak ibu sudah menyantuni anak saya. Saya adalah seorang janda. Anak saya ini yatim. Maka anak yang untuk Fatimah tadi diakibatkan oleh karena namanya menyantuni anak yatim. Dia tak terkenal di dunia, Pak. Dia tak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Siapa yang tak kenal dengan dia? Sedangkan malaikat saja mengenal dia, Pak. Lalu semoga kita bisa seperti seorang pemuda itu, Pak, yang bertamakan dengan matinya Husnul Khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mati ini kita tidak tahu kapan, Pak. Kapan saja kita bisa namanya mati. Jadi kita tidak perlu untuk takut dengan mati. Ada dulu cerita orang yang di Jakarta pergi ke kampungnya di Sumbar. Ia ingin menaikkan haji, ingin menaikkan haji mama dan bapaknya. Tetapi karena bapaknya takut mati, karena risiko kesalahan jiwa, biasanya kalau kecelakaan niscaya mati, gitu. Lalu takutlah bapaknya untuk naik haji karena naik pesawat. Jadi diberangkatkanlah hanya ibunya saja untuk berangkat haji. Sudah 3 kali umroh dan sudah 1 kali haji, ibunya masih hidup, sedangkan bapaknya yang tidak ada pergi ke Baitullah, tapi dia sudah mati sekarang, Pak. Jadi kita pun tidak tahu kapan kita mati. Tidak usah kita takutkan kapan kita akan mati, Pak. Jika kita sudah mempunyai suami, jika kita sudah mempunyai seorang ayah ataupun ibu kita yang sudah tua, tidak usah kita tangis juga kalau kita mati. Kenapa demikian? Dulu ada seorang cerita, Nabi Musa alaihi salam pergi jalan-jalan ke suatu kota. Dia berjumpa dengan seorang ibu-ibu yang sudah tua. Berjumpa dengan ibu-ibu itu sedang menangis. Lalu ditanyalah oleh Nabi Musa, "Wahai ibu, kenapa ibu menangis?" Lalu dijawablah oleh ibu tersebut, "Saya menangis karena anak saya sudah meninggal." Lalu heran Nabi Musa, "Kenapa ibu tangisi anak ibu meninggal?" Apa kata ibu tersebut? "Karena anak saya ini sangat anak yang satu-satunya dalam kehidupan saya. Dia sudah tidak mempunyai suami dan dialah yang bisa menemani hidup saya." Dan bertanya Nabi Musa, "Wahai ibu, berapa anak ibu untuk usia?" Lalu menjawab ibu tersebut, "Anak saya untuk usia sudah 300 tahun lebih." Umurnya 300 tahun lebih, Pak. Tapi nangis, Pak. Kita saja tidak sampai 300 tahun umur kita, Pak. Bandingkan mereka itu 63 rata-rata seperti Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak usah kita tangisi. Sekarang kebanyakan orang pergi ke masjid dikarenakan mati. Orang banyak pergi ke masjid dikarenakan mati. Selama dia hidup di dunia, dia tak ada pergi ke masjid, Pak. Itu kenapa sih dia tak pada mati dia ke masjid? Karena dia disolatkan. Dan dia pun terbaring di depan imam. Maka pada kita sholat, sebelum disolat, solatkan. Lalu ada sebuah cerita.
mempunyai gelar. Itu kata anak ayat 2. Lalu Pak ayat itu menjawab kembali, walaupun kita di dunia tidak mempunyai gelar, tetapi pada saat kita mati ayat memiliki banyak gelar. Apa gelar itu? Ada namanya ayat goreng, ada namanya ayat kaki. Kematian yang dibahas adalah apa? Tapi kalau manusia sudah mati, nama manusia itu cuma satu, yaitu adalah mayat. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita Alvino yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya selaku protokol minta maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.